Jadi, Prof Taruna Ikrar, jumpa lagi nih. waduh, jumpa lagi. Bahagia sesama teman-teman aktivis ini. Kapan pulang dari Amerika sampai di sini, Prof? Saya tiba kurang lebih 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu ya. 10 hari yang lalu. Ya, kita dapat rezeki lah bisa jumpa Prof. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa ya. Prof, ini sesuai dengan disiplin ilmu Prof. Ya, Jadi ada suatu perkembangan di bidang pengetahuan tentang otak, oke, betul. neuroscience, Ya, pencangkokan, implant, kecerdasan buatan ya, dalam sistem kerja saraf manusia, ya, betul. sehingga terjadi revolusi yang sangat radikal Ya, yang bisa mengendalikan perilaku manusia, mengontrol dan mengarahkannya. ya, betul. Nah, sesuai dengan disiplin ilmu Prof, bisa nggak dijabarkan soal ini? Ya, ini salah satu bidang yang menjadi bidang yang merupakan bidang riset saya ya. Kita ketahui bahwa saya di Amerika itu sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu, setelah tuntas pendidikan dokter farmakologi dan ahli jantungnya, saya melanjutkan pendidikan yang lebih spesifik yang disebut dengan postdoctoral of neuroscience. Jadi pendidikan pasca doktoral setelah doktor. Bedanya pendidikan pasca doktoral itu dengan pendidikan strata 1, 2, 3. Kalau postdoktoral lebih independen, lebih mandiri, dan lebih mendalam bidang riset. Itu bedanya. Postdoktoral itu. Ya. Dan saya memperdalam itu khusus untuk bidang neuroscience. Nah, dalam perkembangan itulah kami lebih mengembangkan yang disebut dengan neurobiology. Apa itu neurobiology? Adalah bagaimana melihat kompleksitas dari kerumitan otak manusia. Nah, otak manusia itu kita pahamin kalau dalam sistematika rumitnya tubuh kita ada 3 sistem yang saling berkait. Kalau kita sebut kardiovaskuler atau pembuluh darah, panjangnya pembuluh darah itu kurang lebih 45.000 km. Jadi di dalam tubuh kita itu mengalir aliran darah yang panjangnya 2,5 kali keliling bumi. Bayangin aja ya. Nah, terus sistem yang kedua yaitu sistem limfatik. Limfatik itu yang hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh kita, imunologis atau imun sistem kita. Di sepanjang sistem pembuluh darah itu ada sistem limfatik yang bekerja. Dan sistematik yang ketiga yaitu sistem saraf. Sistem saraf ini ternyata jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit dari dua sistem sebelumnya. Di dalam sistem saraf kita itu ada ratusan miliar sel saraf. Dan dari sel saraf itu dia berkoneksi satu dengan yang lain yang disebut dengan sinapsis. Jadi satu sel saraf itu berkoneksi dengan minimal 10.000 sinapsis atau 10.000 koneksi. Berarti kalau ratusan miliar sel saraf dikali 10.000-an koneksi berarti berapa miliar kuadrat triliun. Berarti ribuan triliun koneksi. Itulah yang ada di dalam otak kita. Sehingga kompleksitas otak ini jauh lebih rumit, tapi jauh lebih super dibanding dengan sistem pembuluh darah dan imunitas. Dan dibanding dengan komputer yang ada. Makanya super komputer itu adalah otak kita. Oke, Prof. Ya, otak kita itu adalah super komputer. Super komputer, pusat pengendali. Pusat pengendali, sebagaimana pernah kita bahas dalam podcast sebelumnya. Betul. Nah, sebagai pusat pengendali, dia salah satunya adalah menggerakkan anggota tubuh. Betul. Jika ada salah satu saraf yang cacat atau tidak berfungsi, maka dia tidak bisa memerintahkan tubuh untuk bergerak. Ya. Seperti orang kena sakit stroke. Iya, betul. Nah, sekarang ada penemuan baru. Ya. Chip ditanam, katanya dari sebuah perusahaan Elon Musk. Iya, betul. Sehingga orang yang lumpuh
dan tidak bisa bergerak karena otak yang tidak dapat memerintah lagi. Yeah. Dengan implant atau ditanamkan chip ini, chip itulah sebagai perangkat seperti komputer tadi. Betul. Nah, gimana? Ya, jadi begini. Sebetulnya riset-riset yang berhubungan dengan Elon Musk. Elon Musk ini sebuah perusahaan yang sangat canggih karena dia Sky Blue-nya untuk ke Mars, kemudian mencari bumi baru, terus inovasi teknologi di bidang transportasi berupa electrical car, dia merupakan pioner di bidang itu, namanya Tesla kan. Kemudian dalam bidang biologi, dia sangat berpusat dan sangat gandrung yang disebut dengan Neuralink. Neuro itu berasal dari kata saraf, link itu hubungan, interkoneksi. Nah, sesuai dengan perkembangan bagaimana kecanggihan ilmu pengetahuan di bidang neuroscience, kalau di Eropa disebut dengan brain initiative, ya kan? Blue Brain kalau di Eropa, kalau di Amerika disebut brain initiative atau ilmu tentang inisiatif, dan itu disupport billion US dollar dari pemerintah Amerika. Nah, dalam perkembangannya Elon Musk sebagai lembaga perusahaan swasta sangat tertarik untuk mengembangkan itu. Maka dia okupasi beberapa pusat-pusat riset yang ada di California. Gabungan dari pusat-pusat riset yang berhubungan aplikasi tentang neuroscience itu didanai oleh Elon Musk dengan miliar dolar Amerika untuk mengembangkan yang disebut dengan Neuralink. Dan ternyata Elon Musk ini adalah orang yang terkaya di dunia, tapi cara menikmati kekayaannya dia dengan cara mengembangkan ilmu. Dia kelihatan kayak tersiksa. Kalau kita lihat Elon Musk itu, dia tidur di sofa, dia tidur di apa? Dia orang terkaya. Dia punya kekayaan ribuan triliun. Tetapi kenapa atau ratusan miliar US dollar? Kenapa dia seperti itu? Karena memang dia adalah orang gila juga terhadap ilmu pengetahuan. Nah, fokus kepada Neuralink. Apa itu Neuralink? Jadi Neuralink itu salah satu pusat pengembangannya yang seperti saya sebutkan tadi. Ribuan triliun koneksi di otak yang merupakan neurosinaptik, itu yang menjadi fokusnya dia. Jadi itu terkait dengan hasil penemuan-penemuan kami. Kami menemukan tentang neurooptik, optogenetik, neurosinaptik, neuroplasticity, neurogenesis. Itu penemuan kami yang publish di Nature. Dan diadopsi oleh tim ahli dari tim Neuralink ini untuk mengembangkannya untuk aplikasi ke manusia. Kan selama ini berbasis teori, riset pada animal model, tapi bagaimana aplikasinya sama manusia? Neuralink memfokuskan bagaimana aplikasi ilmu tentang otak ini ke manusia, dan dia sudah mulai pada tingkat apa yang kita sebut dengan tingkat binatang. Dia awalnya bagaimana menanam chip pada otak monkey atau monyet yang besar itu ya, primata besar, dan ternyata dia berhasil berdasarkan uji coba itu. Dan oleh karena itu FDA of Amerika sejak Januari tahun ini telah mengizinkan untuk secara bertahap melakukan uji pada manusia. Jadi itu sudah izin. Dan salah satu pasien yang pertama yaitu Nolan Arbuk. Nolan Arbuk adalah seorang olahragawan sebetulnya yang sangat suka camping apa semua, suka petualangan, dan dia terjatuh dan akhirnya rusak sistem tulang belakang dan akhirnya dia lumpuh. Nah, dia masih usia 29 tahun. Nah, tapi dia sudah tidak bergerak tangannya, kakinya dan sebagainya, dan itu dijadikan uji coba. Alat yang diuji cobakan itu disebut dengan Brain Connection Interface atau bahasa kita chip. Nah, chip ini supaya kita pahamin, di otak kita itu untuk penggerak, misalnya di bagian depan itu namanya frontier. Jadi otak itu ada yang disebut dengan cortex. Cortex itu bagian luar dari otak. Dan di situ sangat banyak sistem saraf
yang saraf-saraf perangsang, ya kan? Nah, korteks bagian luar, dan itu areanya terbagi. Kalau area depan namanya motorik untuk gerakan. Ya. Kalau di area parietal, otak itu dia pusatnya untuk perasaan, terus keseimbangan kalau dia bagian turun yang disebut dengan hipokampus, memori di hipokampus itu di bagian bawahnya, terus di bagian belakang itu keseimbangan. Makanya kalau orang terjatuh bisa meninggal karena keseimbangannya hilang, karena di situ koneksi otak kita terkoneksi ada 12 kabel saraf pusat yang mengkoordinasikan seluruh tubuh kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pengecapan kita, terus bunyi jantung kita, detak jantung kita, bagaimana sistem pernapasan kita dan sebagainya, di namanya batang otak. Dan lebih ke bawah lagi ada yang disebut dengan sumsum tulang belakang dan sistem saraf sebelumnya. Itu kan sangat rumit. Nah, singkat cerita, Nolan Arbuk ini adalah anak muda yang suka petualangan tapi dapat kecelakaan. Dilakukanlah uji yang disebut dengan penanaman chip, yaitu dia dimulai tanggal 28 Januari yang lalu. Dipasang chip di kepalanya. Lewat chip itu dalam bahasa Neuralink disebut dengan Brain Connection Interface. Jadi chipnya itu sangat tipis, kurang lebih ada sangat tipis, sangat kecil, tapi ada kurang lebih 4.000 kabel yang sangat halus. Terus dimasukkan ke dalam bagian otak motorik. Ya, dikasih lengket, interspace. Artinya kayak muka ini face, ini mukanya ini lengket gitu. Caranya apa? Pada saat melengket itu fungsinya kemudian di chip bagiannya disimpan di bagian luar otak sebetulnya, tapi dia punya face-nya disimpan pas di atas area sistem saraf yang merangsang untuk pusat gerakan. Nah, kemudian nanti pusat gerakan dari sistem saraf ini dikoneksikan ke bagian apa yang misalnya di kamera atau apalah untuk tapi tidak ada koneksi dalam bentuk kayak wireless antara space dari chip itu dengan ini, tidak ada kabel tetapi ada kayak wireless, ada koneksi kayak Bluetooth kan. Nah, dan dari situ apa yang diperintahkan otak, misalnya mengangkat ke kanan, mengangkat ke kiri, tangan berjalan dan sebagainya, itu cukup dengan apa yang ada dalam pikiran. Jadi simpelnya otak kita memerintahkan lewat sistem saraf itu, dan saraf itu terkoneksi interface itu atau chip itu terkoneksi juga dengan saraf otak dan terkoneksi dengan tempat yang menjadi target untuk gerakan. Jadi yang sebelum tidak berfungsi lagi bisa berfungsi melalui chip ini jadi berfungsi lagi. Mengirim pesan menjadi normal kembali. Ya, begitu. Artinya bahwa chip ini perangkat lunak kan, seperti komputer kan. Ya, seperti komputer yang sangat halus. Dan itu sangat mudah sekali dikembangkan lebih luas kan. Oh pasti. Setelah uji coba pada manusia, uji 1 ini tuntas, dia akan lanjut kepada uji 2, uji 3. Dan setelah itu dimodifikasi lebih luas lagi. Misalnya orang yang ingin menghafal Al-Quran. Oh bisa. Wah, ya. Orang yang ingin seperti prop cukup menanam ini. Ya bisa bagian terangsang dan bisa pertanyaannya Prof, super nanti. Apakah ini tidak akan membahayakan bagi keamanan negara? Jika itu ditanamkan pada pengambil keputusan negara. Misal negara besar seperti Amerika superpower terhadap negara berkembang yang belum punya pengetahuan yang berkembang pesat seperti mereka, dia tanam nih implant chip, sehingga mau dia tanda tangan ini pepanjang freeport, gampang. Bisa saja. Kalau kasih pangkal militer gampang, kan? Bagaimana antisipasinya? Iya, saya kira kan ini selalu sains itu bermata dua. Bisa memberi manfaat, bisa juga bermakna bahaya. Seperti pisau, bisa digunakan untuk motong roti, makanan dan sebagainya, tapi bisa juga untuk hal kejahatan, bunuh orang. Nah, ini teknologi juga saya kira ada bahayanya. Karena ke depan nanti setelah pengembangan ini
apa manfaat yang paling besar? Yaitu bisa membantu lewat brain connection interface ini atau chip ini. Kalau sudah berhasil, maka banyak penyakit-penyakit neurologi, penyakit-penyakit saraf yang tidak mungkin diobatin, atau karena tidak berfungsi lagi sistem saraf kita bisa berfungsi kembali normal. Iya, normal. Salah satunya yang paling penting lagi nanti ke depan, orang buta, bukan butanya karena buta konduktif atau buta karena sekedar korneanya. Sekarang kan kornea bisa diimplan ya. Oke. Nah, tetapi bagi orang yang buta karena memang retinanya rusak, buta warna gitu. Buta benaran. Karena buta benaran itu retina kan adalah tempat kayak kamera kita di belakang layar yang menangkap pesan. Kalau itu rusak, ya misalnya macular degeneration karena itu rusak, orang dengan cara apapun tidak bisa sembuh sekarang. Orang buta yang ratusan juta di seluruh dunia ya. Nah, lewat teknologi brain connection interface ini, kan itu cuma sekedar sandi, pengganti dari retina tadi lewat menggunakan pengganti yang disebut dengan brain connection interface atau chip yang dipasang di mata di bagian yang melekat langsung ke otak, nanti dia bisa melihat kembali. Luar biasa. Itu berarti itu. Jadi banyak manfaatnya. Itu aspek manfaat. Dalam diskusi-diskusi saya pernah dibully berbagai macam sejak 10 tahun yang lalu, 16 tahun dibully yang lalu. Oleh rekan seprofesi atau netizen karena dia berpikir pikiran saya sudah terlalu di luar kontrol, tapi ini kan jadi kenyataan. Dia pikir di film-filmnya ya. Jadi saya sebagai ahli neuroscience punya kepakaran dengan basic yang jelas bahwa ini akan menjadi kenyataan dan ini jadi kenyataan. Ya, sekarang sudah mulai berproses tuh. Sudah ada uji coba terhadap manusia dan sukses. Yang jatuh tadi. Iya, namanya Nolan Aubuk. Padahal itu tahapan sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya, jadi manusia kan jadi begini. Manusia kalau dipasang implan ini, dia bertubuh manusia, tapi berkelakuan robot. Dia dalam pengendalian, kontrol. Bisa dikontrol. Kita bisa kontrol dari jauh. Dia bisa loncat, disuruh bunuh diri, bunuh orang, diam, mengingkarin. Dan di robot bertubuh mekanik bisa berkelakuan seperti manusia. Tapi sudah menjadi kenyataan. Sudah menjadi kenyataan sebetulnya. Sekarang tinggal bagaimana ilmu atau pengembangan sains yang pisau bermata dua ini, makanya ada etik pengembangan ilmu namanya. Dia tidak bebas karena ada dampak besarnya kan. Jadi itu harus kita kontrol supaya tidak menjadi liar. Supaya misalnya seperti tadi kan menjadi robot super, artinya robot tetapi pikirannya sudah melebihi manusia dengan kecerdasan yang melebihi kita, kan bahaya. Berarti kita bisa berperang dengan robot atau kita bisa berperang sesama kita. Film-film, kan? Iya. Berarti teknologi cloning udah ketinggalan itu. Lebih maju lagi. Udah ketinggalan itu. Nah, teknologi cloning sekarang lagi berkembang juga dan itu akan berpadu nanti. Ilmu ini dengan ilmu cloning baru. Jadi contoh yang paling konkret bicara tentang ilmu cloning ya, dengan pengembangan ilmu cloning seperti sekarang ini, itu yang disebut dengan terapi genetik dan sebagainya berkembang luar biasa. Dinosaurs sebetulnya bisa hidupkan kembali, kan masih ada tulangnya ditahu sandi genetiknya dibuatkan pada biologi sekarang yang sudah ada, akhirnya dia bisa ini. Tapi apa gunanya kita ciptakan kembali makhluk purbakala itu yang akan menghabisi kita kan. Jadi teknologi ilmu pengetahuan berkembang dengan luar biasa dan saya menginginkan karena kita di khalayak Indonesia ini kita harus bisa mengikuti kemajuan tersebut. Jangan kita tertinggal di belakang. Jadi dari aspek ini sedikit bergeser ke aspek politik nih, Prof. Ya, oke. Kan ini membutuhkan sebuah kebijakan. Kalau tadi Elon Musk sudah jauh sekali melangkah gitu kan. Iya. Oke lah, Elon Musk kan dia udah berjalan. Sementara Prof juga berusaha mengimbangi terhadap perkembangan dan harapan yang dilakukan oleh Elon Musk. Tetapi kan dia disupport oleh dana yang sangat besar. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Prof di dalam rangka membangun sebuah revolusi yang sangat besar di bidang perilaku manusia ini tadi. Itu supporting atau respon dari
lingkungan pemerintahan ini bagaimana di Indonesia? Kalau kita bicara Indonesia ya, karena ini kan juga terkait dengan fungsi Indonesia, saya kira cepat atau lambat teknologi ini juga akan diaplikasikan di Indonesia. Pasti. Akan diaplikasikan di Indonesia, dan saya di Konsul Kedokteran Indonesia, ya salah satunya telemedicine. Kita tidak bisa hindari lagi bahwa aplikasi ilmu ini akan diaplikasikan karena itu kan dibutuhkan sama manusia, dibutuhkan oleh pasien, dibutuhkan orang banyak. Jadi kita tidak bisa menghindar, ini tidak boleh, Indonesia tidak mau ngikut-ngikut, tidak bisa. Indonesia harus ini karena menjadi kebutuhan rakyat kita, kebutuhan pasien-pasien kita. Jadi dalam konteks regulasinya itu nanti kan selalu Badan POM, kalau di Amerika FDA, kalau di Indonesia kan Badan POM. Saya berpikir begini, Badan POM Indonesia juga sudah harus melakukan reformasi, bahkan revolusi. Karena saya melihat selama ini Indonesia kurang adaptif dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi pengobatan modern. Kita selalu ada ruang, tapi memang harus dibatasi oleh etik. Karena kan teknologi bermata dua. Tetapi ini kan kita berharap bagaimana manfaatnya kepada manusia itu jauh lebih besar dibanding mudaratnya. Manfaatnya kita beri peluang, mudaratnya kita beri guide supaya kita proteksi. Nah itu tugas dari pemerintah, tugas untuk memproteksi. Dan itu ada pada regulator. Dan di Indonesia kan kita sepakat yang regulatornya itu memang adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena ini bagian dari teknologi alat kesehatan yang sangat penting. Dan ini juga, Prof, orang yang punya pemikiran progresif ini, yang punya pengetahuan luas ini kan tidak banyak. Oh iya, tidak banyak. Harus Prof yang duduk di situ, kan? Di instansi tersebut, ya kan? Iya. Ya itu tergantung sama pemerintah. Pemerintah ya. Kita sebenarnya, kalau bagi saya kan sederhana sebetulnya. Saya berhikmat aja ya. Berhikmat. Saya sebetulnya sudah bahagia hidup di Amerika ya, karena alhamdulillah I have a lot of money already saving multi-million US dollar. I have home di sana. All of my family already good there. Apalagi yang dicari kan? Jelas pekerjaan kami di sana. Pengabdian untuk bangsa ini. Indonesia memanggil kami kembali ke Indonesia untuk membantu di Konsul Kedokteran Indonesia. Kalau ke depan juga pemerintahan Pak Prabowo membutuhkan kami, insya Allah saya ikhlas untuk bangsa ini rugi kalau tidak menggunakan Prof ya.